Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore ini kita masih dapat bertemu bersilaturahim dalam rangka pendaftaran kami sebagai bakal calon anggota DPD RI untuk pemilu 2024 yang akan datang. Salawat dan salam tak lupa pula kami haturkan kepada junjungan alam yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul akhir zaman yang telah mewariskan kita risalah tentang jalan lurus terang benderang ihdinas siratal mustaqim, sebagaimana kita meyakini tentang kebenaran cahaya Islam, khususnya bagi kita umat pengikutnya, insya Allah hingga yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, khusus kepada rekan-rekan media, pada hari ini kami telah menyampaikan persyaratan administrasi pencalonan. Kenapa kami tampil dalam kontestasi ini? Tidak lain adalah dalam rangka untuk berkhidmat bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat, bagi dua pulau besar kita, bagi tiga suku besar dan warga Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Kami tampil di forum ini, di mimbar ini, dalam rangka memberikan sumbangsi terbaik kami bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat, bagi seluruh warga Nusa Tenggara Barat yang kami cintai dan kami banggakan. Karena pada Dewan Perwakilan Daerah kami melihat ada forum besar yang mesti diisi dengan ide dan gagasan besar. Apa itu? Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalam pasal 22D disebutkan bahwa DPD sebagai bagian kelompok legislatif itu memiliki hak-hak legislasi yang setara dengan DPR RI, yang mana DPR RI mewakili kepentingan partai politik, sementara DPD RI mewakili kepentingan daerah pada umumnya. Oleh karena itu, kerjasama kedua lembaga ini mestinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kita warga Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai keadilan kita dalam bernegara, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hak legislasi yang dimiliki oleh DPD RI mestinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan kita, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. DPD RI sebagai lembaga legislatif yang memiliki hak legislasi dapat dititipi amanah-amanah besar oleh warga Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, baik di bidang otonomi daerah, di bidang pengembangan sumber daya alam kita, di bidang pengembangan perimbangan keuangan daerah kita, karena DPD di dalam Undang-Undang Dasar Konstitusi Negara disebutkan bahwa DPD RI memiliki kewenangan-kewenangan yang demikian besar, baik dalam rangka mengevaluasi otonomi yang sedang berlangsung, mengevaluasi dan mengawasi regulasi tentang otonomi daerah dan berbagai regulasi-regulasi lain yang terkait dengan perimbangan keuangan bagi daerah kita. Ada banyak yang dapat kita lakukan secara bersama-sama di DPD RI terkait dengan pemerintah dan terkait dengan masyarakat di daerah kita. Kita punya daerah yang beberapa tahun terakhir diaspirasikan oleh masyarakatnya untuk dikembangkan. Misalnya Kabupaten Lombok Selatan, ya, kemudian Kota Samawarea, ya, kemudian Kabupaten Bima Timur, dan juga
Provinsi Pulau Sumbawa. Terkait dengan hal-hal itu, DPD memiliki kewenangan untuk melakukan realisasi baik perjuangan, penyerapan aspirasi, hingga terwujudnya pemekaran itu. Tergantung bagaimana wakil yang kita kirim untuk memperjuangkan aspirasi dimaksud. Di bidang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, DPD memiliki kewenangan yang demikian besar, baik dalam rangka mengevaluasi undang-undang dan seluruh regulasi turunannya, ya, membuat undang-undang baru apabila regulasi-regulasi maupun undang-undang yang ada dianggap tidak adil. Terkait dengan hal ini, DPD punya peluang untuk menyerap aspirasi masyarakat kita untuk diperjuangkan di tingkat nasional melalui forum DPD RI. Demikian pula dalam rangka pengembangan daerah, DPD punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, evaluasi maupun pembentukan kawasan-kawasan ekonomi strategis yang ada di daerah kita. Kita tahu bahwa di daerah kita ada kawasan ekonomi khusus yang tidak saja ada di Lombok, tetapi bisa juga dikembangkan di daerah-daerah lain, baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Terakhir, kami ingin memanfaatkan DPD ini untuk mempersatukan gerakan perjuangan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bagi seluruh pemerintah, ya, baik provinsi maupun kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mempersatukan gerak perjuangan bagi seluruh masyarakat kita yang terkait dengan kewenangan DPD. Oleh karena itulah, melalui kesempatan ini, dalam forum ini, terima kasih kepada Ketua KPU beserta segenap komisioner, kepada Bawaslu, kepada rekan-rekan media yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiri di forum ini. Kami ingin nyatakan bahwa perjuangan kita adalah perjuangan bersama. Tidak saja kami sebagai calon anggota DPD, tetapi ini adalah perjuangan KPU, perjuangan Bawaslu, perjuangan media, agar suara NTB didengar di forum DPD RI di pentas nasional pada 2024 yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.